Jadi kan harus menstandardisasi stadion ya. Betul. Nah, ketika dibersihin rumputnya diganti tuh. Kalau paku kayak gitu mah aman lah ya. Maksudnya ada gitu. Ini kelewang, Pak. Jadi, dia tuh kalau masuk lapangan, orang kan lurus gini ya. Tatapan ke arah tengah lapangan. Oh iya. Dia pas mau nginjek garis lapangan, dia ngebalik dadah-dadah ke penonton. Kakinya masuk mundur. Disangka gue melihara tuyul, coy. Serius ada yang sampai anggapannya kayak gitu? Ada suara ya? Hah? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Bersama Bung Coker. Itu offline. Oh itu off air, itu off air. Hah? Oh iya. Selamat Bisa datang. cowok keren kan? Bisa aja. bisa. Tapi coker itu berkaitan dengan yang kita omongin offline. Apa tuh? Apa tuh? Nama kucingnya Menteri Koperasi Budi Ari. Oke, kita Namanya tahan sampai coba. di situ. Kita Ya. tahan aja dulu. Selamat Nah, datang. ini fakta gua kasih tahu. Ini udah Oke. selamat datang Iya, dua udah kali. selamat nih. datang dua kali nih. Selamat datang Kang Jalu. Selamat datang. Sampurasun. Rampes. Iya. Sampurasun. Rampes Enggak, jawabannya. ini Kang Bener Jalu. Sampurasun jawabnya Rampes. Rampes. Iya, ini iya. Danu tadi. Jangan Udah. Kang, udah tadi kesempet Udah. dikit. Oh, dia bukan Iya. gua. Damang, Pangestu. Kumaha sawalerna? Ayo lu bingung lu. Hampura. Hampura. Hampura Udah doang. gitu. Aduh, Kang Jalu, selamat datang di PMK Kang Jalu. Iya nih, udah DM lama banget nggak dibalas-balas. Lah, beritanya nyangkut di pihak ketiga. Iya. Yang nggak ada hari ini. Hari ini. Hari ini. Coba ngontak saya langsung kejadian. Soalnya lagi dikunjungin dari ayahnya di Solo. Oke, tahan lagi Tahan sampai di lagi situ. sampai di sini. Kang Jalu, siapa yang tidak kenal nih para Banyak. teman Kliwon? Teman Kliwon kita tuh banyak suka bola, Kang. Iya, buat para penikmat sepak bola Indonesia pasti familiar dengan Kang Jalu. Betul. Karena dulu juga aktif di podcast Umpan Tarik ya Kang ya. Umpan tarik, box to box. Box to ya box, adalah ya. pokoknya. Mm-mm. Sama beberapa di TV lah. Cuman gitu lah, nggak usah ngapain flexing sih. Kan udah semua disebutin. Ini kan kita sedang flashback Kang Jalu Oh. lagi. ESPN siapa yang nggak tahu dulu Oke. ada Kang Jalu. Sebelum dulu mah Kang Jalu pandit nomor 3 Nah, secara jadwal. Nomor 1 UK, 2 Justin, gua 12, 10, 8 jadwal gua tuh per bulan. Ini gua fakta ini. Fakta. betul. Makanya kan nggak saya langsung jawab Iya. nomor. enggak kok dia bisa punya peta begitu ya? Saya Nah, gua udah pandit tahu nomor lihat 3. udah. Gua analisis nomor 3 gua Secara jadinya. jadwal. Iya, secara jadwal. Di ESPN kan ini kita ngomong di ESPN. Aduh, ya ampun. Pertama, Kang Jalu ini datang dari ranah Sunda, tanah Sunda, yang mana banyak banget ternyata cerita-cerita yang ada nih di cerita. Sebenarnya kita tuh pengen tahu. Tapi Kang. gua nggak cerita yang dari tanah Sunda. Betul, tar dulu. Oh. Astagfirullah. Kata lu kan tadi di offline harus gas duluan biar gampang nyapunya. Sebenarnya tuh kita tertarik sama ini sih, Kang. Cuman nanti mungkin di akhir-akhir ya. Di dunia magis gitu ya, atau spiritual dalam olahraga sebenarnya. Punten ya, kalau misalnya pengaturan skor, lalu gaji apa Itu segala mah macam, rahasia umum ya. Sebenarnya dari puluhan tahun nih Kang Jalu ada di dunia sepak bola lah, lebih khususnya Iya, dari olahraga fans dan juga jurnalis ya. Nah, Iya. Fakta satu yang paling magis yang pernah gua tahu adalah langsung aja deh berarti nggak apa-apa. gua nggak tahu ya, tapi maksudnya ini ada sebuah stadion lah ya kita bilang ya. Indonesia. Gua nggak mau sebutin nama Oke. klubnya ya. Jadi ketika itu klubnya tersebut akan bertanding di level Liga Champion, Liga Champion Asia. Oh. Iya lagi gimana sih? Gimana sih mikirnya Liga Champion Eropa mulu? Jadi kan harus menstandardisasi stadion ya. Betul. Nah, ketika dibersihin rumputnya diganti tuh. Kalau paku kayak gitu mah aman lah ya. Maksudnya ada gitu. Ini kelewang, Pak. Hah?
Ada kelewang di bawah dalam di celurit tanam. gede gitu. Kelewang tuh kayak ya pedang pendek gitu. Oh. Ada di situ. Mandau kayak mandau. Kayak mandau gitu. Ada. Ya kepaku segala macam ya. Itu maksud gua sampai selevel profesional aja lah. Semi pro lah. Kita waktu itu mungkin levelnya semi pro, ada gitu percaya hal-hal gitu. Ini yang gua rasain langsung ya. Kalau by cerita segala macam kan banyak. Gitu. Tapi kalau gua yang gua lihatin langsung tuh ketika bukan digulung ya, diganti rumputnya ada itu. Anjir. Kalau yang nyanter ke pemain ada nggak sih Kang? Apa? Ke pemain gitu. Kalau ini gua nyebut nama aja, ini karena cerita dari pemain ya. Ya itulah pokoknya. Jadi dia tuh main di Kalimantan atau di mana, tiba-tiba pas tengah babak itu dia tuh blank aja, nggak bisa ngeliat apa-apa. Itu ada cerita dari temennya. Penglihatannya kabur atau gelap. Iya. Anjir. Itu lagi main Kang? Lagi main lawan tim dari daerah tersebut. Nah terus apa yang dia lakukan saat itu? Jadi nggak bisa ngelihat dong? Iya. Jadi sempat ditarik dulu ke pinggir lapangan, kasih minum segala macam, baru main lagi. Sempat agak ini dulu ibaratnya kayak orang baru bangun tidur dulu lah masuk ke lapangannya. Kayaknya itu. Oh. Tapi gue takut salah ntar. Iya. Namanya samarkan aja. Iya. Itu. Tapi ya dia cerita. Masih ada ya? Bukan masih ada ya. Ternyata praktek di dunia profesional sepak bola pun juga masih ada kayak gitu ya. Tapi ada sanggahan medisnya nggak sih Kang dari tim fisio atau tim medis klub gitu? Masalahnya fenomena kayak gitu. Masalahnya gini kan, dalam artian di kita itu semua sangat berdekatan dengan berdekatan dengan hal spiritual. Ya. Jadi kadang diambil simpelnya aja gitu sama tim medis juga, ini pasti ada ininya. Mungkin kalau setelahnya ya kita bisa lah dijelaskan secara medis, tapi pada saat itu diambil kesimpulan bahwa ada gangguan nih gitu. Ya. Oke, itu sekelumit aja lah. Oh, kalau yang ini diakuin langsung sama almarhum. Almarhum siapa? Oh, kalau kalian nonton pada saat itu, gue ngobrol langsung gitu. Bang, kok dulu masuk lapangan kayak gitu banget sih? Gimana tuh? Jadi dia tuh kalau masuk lapangan, orang kan lurus gini ya, tatapan ke arah tengah lapangan. Oh iya. Dia pas mau nginjek garis lapangan, dia ngebalik dadah ke penonton, kakinya masuk mundur. Ya itu ritual gue lu, kata dia. Oh ya udah. Masuknya mundur dia. Masuknya mundur dadah. Ya itu maksudnya gue nggak berani ngambil kesimpulan, tapi kan pada saat itu ada berita juga kayak gitu, dan almarhum juga cerita ke gue kayak gitu. Jadi masuk, saat balik dadah mundur. Dia praktekin langsung juga depan gue itu. Oke. Satu lagi deh Kang nih, ini gue pernah denger desas-desus gitu ya, cerita dari pecinta sepak bola Indonesia juga gitu. Ada satu pertandingan di mana tim away gitu main ke Kalimantan. Terus di tengah pertandingan tuh pemain pada mengeluhkan katanya kakinya tuh berat gitu. Ada. Kayak lari di pasir. Iya, kalau nggak salah itu kasusnya sama dengan itu. Dengan yang gue ceritain sebelumnya. Itu berarti benar ada. Ya ada itu gue juga kayak gitu ya. Ada kesaksian seperti bukan itu. Rumor maksudnya. Bukan rumor. Ya gue tanyain beberapa pemain ada gitu. Makanya gue percaya nggak percaya ya. Mungkin itu situasi panas atau apapun mengubah itu kan kita nggak tahu. Tapi ya karena Indonesia ini sangat berdekatan medis dan spiritual, ya berarti yang diambil simpelnya dulu aja. Seperti itu sih. Oke. Di dunia jurnalistik enggak, jurnalistik apanya nih? Ya itu. Di tiap kantor gue udah ngalamin semua. Kan Kang Jalu kan menulis, memberitakan, ditegur langsung juga mungkin pernah, dikerasin, jangan dinaikin pernah, diancam juga pernah. Enggak kan, tapi kan kalau redaksional itu ada bahan diskusi dulu sebelumnya. Betul. Ini mau ditulis atau enggak. Okay. Tapi ancaman tidak terlihatnya itu loh Kang, maksudnya selama berkarir sebagai jurnalis gitu. Ancaman tidak terlihat. Pernah gua. Oh ya. Jadi gua tuh nulis fakta aja lah, emang udah ditulis juga, dan tabloidnya juga udah tutup lah ya. Di tabloid soccer itu gua nulis Siliwangi di Ijon 500 juta tiket masuk stadion Siliwangi.
Jadi semua tiket itu dibayar di muka 500 juta oleh 2 atau 3 orang pengurus lah, gue lupa. Jadi uang tiketnya langsung masuk ke kas mereka. Terus gue ditelepon. Nah gue akrab sama si Pak O itulah ya. Langsung, wah Kang kemana tuh? Hayu orang ngopi cenah. Ya Pak, saya lagi di Jakarta, padahal gue lagi di Bandung, dia lagi di rumah nyokap tuh. Iya ini ada berita kieu. Ah Pak, kan eta mah dari ini saya, dari apa, dari Tim. dari tim, dari koresponden saya. Koresponden. Saya koresponden. Atau Pak, kan ada kode etik jurnalistik yang harus cemati bla bla. Kan Bapak oge awalnya jurnalis kayak segala macam. Dan kebetulan dia punya media juga pada saat itu. Bukan pikiran rakyat, takutnya enggak dia pikiran rakyat. Nah, jadi oh gitu. Yalah, ayo kalau kapan-kapan saya ke Bandung kita ngobrol bareng. Udah, tapi ya bangsa Indonesia bangsa pemaaf ya. Berapa bulan kemudian gua datang ke Bandung ke pertandingan, namun dia ya salaman biasa aja. Gitu. Ya gua pernah sampai ancaman itu. Pernah ada ancaman untuk turunkan berita gara-gara kita melakukan wawancara dengan pemain, padahal pada saat itu PSSI melarang ada wawancara langsung, harus melalui medianya PSSI. Ya gue langsung telepon, ya lu ngerti jurnalis kan, bagaimanapun lu kalau misalnya lu keberatan, lu kirim surat keberatan aja, ngapain gua harus ke sono gitu. Harus nurunin berita. Ya. Gitu. Ya ancaman nggak sampai bersenjata lah kalau gua. Iya. Gimana ya? Oke, balik lagi. Tadi Kang Jalu asli Bandung dari tanah Sunda. Menurut Kang Jalu nih ya. Nih bukan membandingkan, bukan apa. Kang Jalu kan bolak-balik Bandung Jakarta. Kalau kata orang mah lebih kental di Sunda nih spiritualnya. Spiritual balik lagi ya, nggak harus selalu horor dan ini. Tapi ternyata yang Kang Jalu ceritain malah bukan dari Bandung. Oh bukan, karena gini ya. Ya Bandung spiritualnya lebih Bandung kita dalam arti ini Sunda lah ya. Sunda kan itu. Sunda punya agama tradisional namanya Sunda Wiwitan. Ya. Sementara Jakarta kan kita nggak tahu apakah ada atau enggak. Yang punya itu kan cuma salah satunya Sunda Wiwitan. Kenapa? Ini fakta juga nih ya. Gue baru sadar berapa bulan lalu atau mungkin 1 tahun lalu lah. Kenapa gua tuh nggak pernah lancar baca ayat kursi? Gue sampai tahun lalu itu gue nggak lancar baca ayat kursi. Karena dari kecil kan kita diajarin bahwa baca ayat kursi itu supaya kita nggak diganggu setan. Nah gue dari kecil banyak ditemenin sama makhluk halus, jadi ngapain perlu baca lah, biasa aja gitu loh. Ditemenin. Ya maksudnya gue tahu gitu, ada itu lewat gitu. Ya pokoknya sampai ntar ada sampai nyokap gue aja sampai ketawa gitu ketika gue mengalami sebuah hal mistis yang menurut gue agak bikin merinding. Terus dia bilang, lah ngapain lu takut sih, dari dulu juga kan lu bisa lihat. Coba Kang diceritain Kang yang ini Kang. Kenapa? Ya jadi akhirnya gue sadar, apakah gue karena bukan nggak takut ya, udah ngerasa ngelihat mereka biasa aja, memang tidak ada yang menakutkan sih ya, alhamdulillahnya mereka biasa aja, sehingga gue nggak perlu, dalam tanda petik bukan kesombongan gue juga ini, takut dikira sombong, gue jarang baca ayat kursi sehingga tidak terlalu fasih lah gitu. Karena lu udah ngerasa dari kecil juga udah sering lihat. Ya gue udah berdampingan gitu loh istilahnya. Oh mata lu tergolong sensitif ya berarti? Dulu ya semenjak sebelum kenakalan remaja lah. Jadi kalau gue bener gitu, setelah kenakalan remaja tuh pasti ada yang mudar. Biasanya begitu. Iya. Banyak cerita juga kan. Iya, habis balik. Tapi itu menarik tuh Kang. Ceritanya apa yang sampai diketawain ibu, maksudnya ya udahlah biasa aja. Sebentar. Gitu. Gue cek tanggal. Gue sampai tahu tanggalnya loh. Gue coba kalender Agustus 2023 ya. Loh, ini tahun lalu? 2019 sorry. Okay. Agustus 2019, kalender Agustus 2019. Nah, berarti kejadiannya 16 Jumat 16 Agustus 2019 dini hari jam 5. Oh ini mau 17-an berarti besok 17-an. Jadi ketika itu gua kan janjian sama si Temi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Temi Rahadi lah. Temi Rahadi. Nah, janjian 4:30 ya kita berangkat, subuhnya di sana aja. Wah, ternyata Temi nelpon, gua nggak bangun. Gua bangun jam 5 kurang seperempat, apa Temi udah jalan. Wah, gua kan nggak enak. Ya mandi ntar di Malang aja lah. Gue udah pesan Bluebird emang dari semalam sebelumnya kan Bluebird bisa taksi biru itu kan bisa schedule. Iya. Jadi gue set jam 5.
Jadi gua turun, tek, nggak tanpa mandi gua udah masuk Bluebird lah, langsung disebut merek lagi. Ya, Nggak apa-apa, ntar Aryo Dimas kalau nonton tolong pasang di podcast Malam Kliwon ya. Amin. Nah Main terus tembak aja emang kalau bos begini dah. jadi masuk aja, set jalan panjang nih. Bulan panjang sana. Sebelum stay kan kalau Iya. belok kiri naik masuk tol Kebon Tol. Jeruk. Tol. Nah, di situ mulai ditanya. Gue bedain si supir taksi, gue panggil Pak, dia manggil gue Mas ya. Oke. Oke. Mas, mau jalan-jalan ya? Iya Pak, kata saya. Berdua aja, kata dia. Iya. Wah, gue pikir kan. Oh, Temi. Temi, hebat Iya. juga nih si bapak bisa nebak. Anjir. Iya berdua Pak. Tapi kok teman yang di belakang diem aja. Wah, gue langsung ini kan, langsung mikir teman yang di belakang diem aja. Oke, gue positive thinking dong, karena gue tahu gitu faktanya bahwa di gedung itu ada gitu. Langsung gue tanya, Pak, saya nanya nih, yang di belakang baju putih apa baju merah? Gue tanya gitu kan. Oh, langsung gitu. Instingnya langsung Insting gitu. gua langsung, karena gue tahu ada dua itu. Iya. Baju putih Pak, nggak apa-apa. Baju putih Mas, nggak apa-apa Pak. Yang baju putih mah baik. Iya baik banget. Dia suka sama Mas. Ya gimana nggak suka? Gue tiap hari waktu itu emang gue sejak 2008 sampai 2019 itu tidur di kantor melulu kan. Tidur di kantor. Nah terus ya gimana tiap hari gue temenin gitu kan. Gue balik weekend doang kan. Bukan Mas, maksudnya dia suka sama Mas. Dia pingin sama emas gitu katanya. Jadi Ini supir taksi yang supir ngomong. taksi ya, supir taksinya mungkin bisa lihat lah ya. Kan gua nggak bisa karena sorry, gua itu kan kalau naik taksi itu selalu duduk di co-driver di posisi kopilot. Oh, di sebelah. Nah, di sebelah gua, jadi dia di belakang. Oh. Sorry gua lupa bis bagian itu. Jadi bahwa dia duduknya di belakang gua. Mungkin sopirnya lihat gitu. Iya Mas. Waduh Pak, bilangin aja lah, kita udah beda alam nih. Anjir lucu banget nih. Dialog dua orang yang sama-sama bisa lihat. Gue bisa ngerasain, bukan bisa lihat, sorry. Oke. Gue udah nggak bisa ngeliat kan, nggak bisa ngelihat dengan serta merta gitu. Maksudnya dalam artian nggak bisa selalu melihat. Nah, Pak, udah bilangin aja lah Pak. Tuh, langsung semanggi nih. Kecepatan taksi itu dari 110 tiba-tiba turun ke 60. Tuh, si bapak komat kamit kan. Gua nggak tahu dia lagi ngerapal apa atau apa. Iya. Keluarlah Cawang, lampu merah Halim, gue ingat banget. Gue tanya nih, Pak, udah pergi? Udah Mas. Wah, alhamdulillah, makasih ya Pak ya. Jangan makasih ke saya, kata si bapak. Loh, makasih ke siapa? Makasih ke yang ngejaga Mas, katanya. Udah diusir sama yang jaga Mas. Loh, ada ya Pak? Ada. Oh ya Mas, dia titip pesan. Katanya jangan lupa sholat. Oh iya, gue lupa waktu itu kan gak subuh. Enggak subuh langsung cabut. Iya, udahlah 17 gua itu 18 gua hari Minggu gua ke Bandung ke rumah nyokap langsung. Omah, ini kan ada anak gua jadi gua manggilnya langsung manggil Omah, gini-gini. Kan nyokap gua ketawa terbahak-bahak, gua nggak sampai pengen inilah. Ngapain lu takut sih, orang lu biasanya juga lihat. Oh iya gitu. Nah, Ditaksir dah. iya ditaksir. Terus ini nyambung ya, kenapa gua bilang ada dua. Jadi yang merah itu kadang mengganggu banget. Kalau yang putih itu biasa aja. Jadi gue tuh di kantor tersebut tuh sering lah Daerah mana kantornya? Punten. jalan panjang. Oh, di Jalan Panjang itu. iya. Sorry tadi ini ya Nah. tidur di kantor ya. Nah, jadi itu tuh gue kejadian di kantor itu tuh bukan hanya malam loh, siang pun pernah. Idul Adha 2010 apa 2011 nih, gue lupa. Gue nggak balik ke Bandung nih karena hari nanggung. Karena siangnya tuh gue jam 11 apa 11-12 gitu. Gue lagi tiduran, ada si Oki, reporter gue lagi ngetik, si Pupung grafis lagi ngedesain. Kalau si tabloid kan harus ngedesain segala macam. Kalau sini kan udah wartawan online. Tiba-tiba ada yang nangis loh siang-siang. Siang-siang. Cewek langsung pada berdiri. Dengar juga, ya oh ya udahlah, untung kita bertiga, kata dia. Waktu itu ruko atau apa Kang bentuknya? Enggak, gedung. Kan dia punya gedung sendiri. Oh, gedung. Iya. Ya ada yang nangis siang-siang. Ya terus ya itu bukan sekali aja ya. Pas gua rapat redaksi bareng-bareng. Rapat redaksi Kamis, gua ingat bulan puasa malah.
ada yang nangis juga di pojokan di rapat. Kan gue bercanda aja, gue tahu ini kan misal di sini rapat redaksi, di luar sini tuh udah langsung gue di lantai 6, udah luar gitu. ya. Udahlah paling ada yang ketawa dia di luar, paling di luar tuh di belakang tembok. Gimana di belakang tembok kita ini, kata dia, kata pemret gua. Langsung ke bawah. Iya. Itu lagi rapat redaksi. Iya jam 2, gua kan rapat redaksi Kamis jam 2. Nah itu gua pada saat itu kejadiannya. Itu satu ruangan berapa orang, Kang? Ya, paling 8 kalau nggak salah. 8 orang, terus ada suara nangis di luar. Ada yang kalau yang siang ketawa, yang nangis yang sebelumnya yang cuma bertiga. Tadi suara ketawa yang di luar. Iya, yang itu semuanya dengar seruangan. Bertiga dengar, kalau yang ketawa semuanya juga dengar. 8 orang tuh dengar. Iya. Wah, gila, kuat juga. Kuat emang. Kayak gimana ketawanya, Kang? Ya masa gue contohin. Enggak, maksudnya kayak yang di ya, film-film kan? Ya, yang kayak di film-film Iya, gitu. tapi versi kecil hihi gitu doang. Kalau gue sih ya udah anggap biasa lah ya, karena gue itu ya itulah memang di situ ya, kalau kayak kursi gerak sendiri aja karena, dan kadang-kadang dia tuh FOMO setannya. Apa tuh? Gimana? Ya pingin diajak main. Tahu dari mana? Ini kejadian lain lagi gue di kantor itu. Malam-malam gue sendiri nih, lampu kan mati semua nih. Jadi kalau itu setelah jam 10 semua AC mati, lampu mati. Jadi gue cuma nyalain fan, saya pasang lampu balok satu, lampu panjang. Colokin kan nyala. Gue ngetik, gue bangun di kubikel sana kayak ada yang berdiri di kubikel pas. Gue duduk lagi aja. Tak. Berani juga Kang Jalu. Ya udah biasa gitu. Tak. Enggak, gue berani karena itu wilayah gue, redaksi soccer itu wilayah gue. Tapi kalau gue suruh aja ke lorong, ke WC, nah itu gue nggak berani tuh. Itu bukan kebayang. Iya, bener. Bukan teritorinya bukan lah. dari gua. Ini masih teritori gue gitu. Nah, gue ketik ketik dia belakang gue ikut ketik. Gini, meja gue tuh kehalang tiang, belakang desain grafis kan. Desain grafis itu pakai Mac. Oke. Keyboardnya Mac suaranya beda kan? Iya. Iya. Belakang kayaknya ada duaan, kata gue. Dia ikut ketik lagi. Aku setel musik kan keras. Dia tambah keras lagi. Gua kerasin. Tak. Banting pintu dong. Anjing, kesel. Enggak digubris, kesel. Iya langsung gak. Ya udahlah, kalau ya udah nggak usah ganggu lah, kalau nggak mau gue nyetel musik mah. Tapi gue lupa kata-katanya, pokoknya gue ya udahlah kalau itu mah nggak usah ganggu aja, gue lagi kerja lu ganggu. Udah gue bentak gitu aja. Itu mentalnya kuat juga nih, gue udah nggak bisa sih gitu. Terakhirnya banting pintu, dar Pak, pintu ruangan pemret dibanting. Nggak digubris, kesel. Nggak digubris, kesel. Kan nggak mungkin angin karena gue di lantai 6 dan ruangan tertutup, nggak mungkin AC juga karena udah mati. Tas, ya udahlah, gue bilang gue ketik lagi aja sampai jam 5. Tapi kita mundur ke belakang sedikit, Kang Jalu. Tadi Kang Jalu bilang kemampuan untuk melihat itu kemudian hilang setelah kenal kenakalan remaja gitu ya. Masih ingat nggak perjumpaan pertama tuh di usia berapa gitu? Dan kayak gimana kejadiannya? Pandeglang 85 atau 86, 85 kayaknya. Pandeglang di Pandeglang justru. Jadi gini, bokap gua tuh kan ya maksudnya kerja di ASN lah. Lu tahu dong, ASN pasti harus ada ilmu-ilmu yang ngisi supaya cerita-cerita begitu. Iya, cerita-cerita gitulah. ASN atau tentara kan kayak gitu kan ya, selalu berkunjung ke tempat mana. Gue ingat tempatnya. Sekarang juga masih ada kok. Namanya Batu Quran di Pandeglang. Lebak atau Pandeglang ya, gue lupa. Set, gue lagi ini. Gue belum akil balik kan, jadi belum wajib sholat ya. Berhenti dulu di sebuah musola yang sampingnya makam. Gue di depan aja. Jadi dulu kan di depan musola itu ada balai-balai gitulah ya. Gue duduk di situ, gue yang lain pada sholat. Tiba-tiba ada ini. Ada apa? Ada pohon bambu nunduk banget. Iya. Terus kan gue mikir ya gue nggak tahu lah, belum ilmu biologi gue belum bagus juga ya bisa nunduk kayak gitu, kata gue dalam hukuman gue dalam hati ya. Dah aja. Terus nah habis itu pas selesai namanya Pak Cecep ya, gue ingat orang itu, orang pinternya. Kenapa Cep? Enggak, itu Pak bagus, pohon bambunya bisa nunduk gitu. Nah, terus dia bilang,
nggak tahu apa itu ada anak kecil yang mainin di ujung, katanya seneng ada temen datang kata dia. Oh, nah setelah pulang dari itu gua agak sensitif jadinya. Itu usia berapa Kang Jalu? Dapat ya ntar ketahuan umur gua dong ya, kacau juga 7. Dari lu Capek banget. David Beckham bisa aja nih. Enggak, maksud gue 7. dari lu ngomong Pandeglang tahun 85 86 tuh tanpa tahu usia juga orang udah tahu itu tua pasti. Iya kan gue bilang 7, jadi tambah 7 lagi deh. Usia 7 tahun itu 6 atau 7 tahun lah gue lupa. Nah, jadi sejak saat itu ya gue pernah pulang ngaji liatin gitu. Itu lucu ada kepala di atas pohon. Ya iyalah. Iya, gue main aja di bawah nggak apa-apa. Anak-anak ya biasa aja liatin, besok kok nggak ada lagi kepalanya gitu. Ditemenin nggak sama teman-teman? Awalnya nggak ada yang nemenin, tapi yang depan rumah nemenin. Setelah ada bapak-bapak pura-pura pakai tasbih gitu, ngapain kata gue, kepalanya masih ada. Bentar, boleh diceritain lagi gak? Scene itu boleh diceritain lebih jelas gak? Gini, ini masjid. Oke. Ini blok 1, blok 2, blok 3. Ini rumah gua nih blok 4. Nah, gue sini pas mau belok ke rumah gue lihat ada tanaman merambat. Ada kepala. Gue bilang, teman-teman pada nggak mau masuk lewat. Iya, yuk ke rumah. Nggak, takut. Itu. Iya. Temen gue lihat mungkin ya ada yang, atau mungkin temen gue nggak lihat, gue lupa pokoknya. Nah terus ada bapak haji ngelik tasbih, tapi gue liatin kepala masih ada aja. Ya udah gue main aja tetap di bawah. Itu bapak udah bacaan tuh. Iya. Tapi Gua sadar pada saat setelah berapa tahun gitu, dia nggak tutup aurat, pakai celana pendek, tasbihannya sama kaos singlet, bantesan aja, nggak ngaruh. Nggak kabur. Ya itu terus banyak lah gue lihat. Yang terakhir kali gue bukan bisa ngelihat ya, tiba-tiba ngelihat itu tahun 2020 lah. Udah di kantor wartawan gue terakhir di daerah Bangka situ. Siang-siang kan di bawah lagi penuh, gua rapat di atas sih. Jadi ada itu rumah tahun 80-an lah ya. Kosong udah 2,5 tahun sebelumnya. Ada pohon ini sama pohon nangka di kiri belakang kalau dari arah gua ngeliatin kan siang-siang tuh jam 1 atau jam 2. Gua liatin aja. Hebat juga gua bilang. Nenek-nenek bisa manjat pakai kebaya. Anjir. Kan gue ngomong spontan aja ya. Itu hebat tuh nenek-nenek bisa manjat pakai kebaya. Gue bilang emang manjat, tapi dibalik maksudnya benar. Jadi benar di batang utama ya, bukan di apa-apa. Kayak manjat kan. Gue nggak tahu berdiri atau enggak ya. Terus lihat bisa benar. Gue langsung mikir balik, gimana bisa ada nenek-nenek masuk satu terus pakai kebaya bisa manjat, gimana? Gue nanya itu. Gue berpikir itu dia nenek-nenek. Oh ya udahlah, gue bilang. Lu berujar kayak gitu ada yang notice nggak kanan kiri lu? Ada, cuma nanya apaan, nggak ada apa-apa. Dia bilang, nenek lu jangan nakut-nakutin dah. Gitu dia bilang gitu doang, lu jangan nakutin. Iya, gue harus sadar. Ada yang ngomong jangan nakut-nakutin. Oh iya, ya udahlah. Iya juga ya. Iya. Anjir gak masuk akal nih. Gak masuk akal. Terus jadi di kantor gue tuh banyak kucing waktu itu. Ada 9 kali ya. Uset, banyak bener. Karena gue masih perokok aktif pada saat itu ya, jadi gue duduk di luar, nggak di ruangan ber-AC. Ada 2 meja, gue meja yang kiri. Lu tahu karena banyak kucing, semua kursi yang ada di kantor itu selalu ada bekas bulu kucing kecuali kursi gue. Kecuali kursi lu? Kursi gue. Kenapa gitu? Karena si neneknya duduk di situ, jadi nggak ada gue. Makanya kucing gak ada yang berani. Gak ada. Jadi kan karena gue nih, lu mau duduk di sini boleh kalau lu kuat, gue bilang. Pernah dipangku nggak? Apa? Pernah dipangku nggak neneknya? Lah kalau Kang Jalu duduk, bukan masalahnya peot. Pertanyaannya pernah apa? Enggak. Jadi sebenarnya kursi gua kan sebelumnya di tengah sini, jadi bergeserin ke sana. Nah di kursi yang depannya itu, bukan kursi yang di situ. Karena ngomongin, lu ngomong nggak? Terus kursi gua pindah, dia ikut pindah juga. Tapi ketika gua nggak ada, lu sekali aja tuh ngeliat si nenek-nenek itu aja. dia pakai kebaya gitu. Kebaya.
gue kan ketawa. Oh ya udahlah, gue bilang. Warna apa bajunya, Kang? Merah yang gue ingat, merah kebatik ya. Merah tua. Gue lihat kebayanya doang gitu loh. Karena gue pas selesai rapat gue turun nggak ada kain apa-apa di pojok sana. Oke. Tahun 85 mulai kebuka. Sewayahnya anak kecil, orang tua panik tuh kalau anaknya. Kagak, Nah, itu. Ya, orang di keluarga gue kecuali kakak gue yang paling atas hobi ngeliat yang gituan. Ya kok hobi. Oh, Hobi tuh futsal, Kang. Ya belum ada tahun 80-an futsal, enak aja lo. Kakak gue yang cewek tiap lihat ke depan seret. Ya, ada yang baju putih di dekat apa namanya rak piring. Jadi kalau itu di rumah yang sana ya, di rumah yang terus gue pindah ke rumah yang sekarang ditempatin nyokap itu, yang ngalamin ya gue sih ngalamin banyak ya, tapi ini gue ceritain teman gue namanya si Dimas. Kan tempat tidur tuh gini kan, tidur 2 gitu, karena berempat jadi gini kan tuh 2. Oh ya, jadi biar banyak lah dapatnya. Biar banyak kaki agak ini dikit. Lemari di atas jelas dong tahun 90-an mah Aiwa itu kan paling top lah, ya kan? Bener. Yang disnya 3 itu loh. Iya. Set. Old school banget. Si Dimas di sini nih. Gua lupa di sini namanya. Dia tidur kan pasti nggak enak lah ya. Mau ngadep sini, tiba-tiba di atas mana? Di atas lemari Aiwa itu. Di atas Aiwa bukan dia. Ada yang lagi jongkok. Loh, Anjir. kecil dong. Apa? Kecil dong. Ya gede, ya atap gua 3 meter lah. Berarti kan itu 2 meter ya, semeter lah dalam jongkok. Masih meter. bisa. Masih Ya, masih bisa ya. jongkok lah. Tapi kan yang gue jadi pertanyaan, Aiwa gua rusak nggak tuh? Nah kan, ntar gue ceritain soal Aiwa rusaknya. Nah, dalam artian, udahlah dia insut nggak bisa tidur lagi. Balik lagi ke arah lemari. Iya, lemari. Ada di sini dong, Ya. si yang jongkok. Turun dia. Iya. Aduh, itu lu lihat tuh. Teman gua kan gua tidurnya di kamar Lu sebelah. di sebelah bener. Si Dimas nih. Nah, soal Aiwa rusak itu, Sebentar sebelum ke Aiwa rusak. Kang Jalu berarti dari dulu udah temennya pesepak bola ya? Iya iyalah. Dimas Derajat. Dimas Derajat. Ini ada lagi tuh pemain Dimas. Back. Iya, siapa? Dimasnya back dia. Ditegesin. Enggak, posisinya back di tim gua. Oh, Benar. bukan Dimas. Bukan, dia posisinya back. Nah, soal Aiwa rusak nih. Nah, udah baru masuk Aiwa Ini rusak. gua tidur. Di dalamnya ada kaset. Siapa? Kalau yang Kirana tuh lagu Kirana. Dewa. berapa? Hah? Album bintang 5 ya? Kirana Nggak tahu. Ya pokoknya Iya, itu lah. iya, itu Kenapa Dewa. ke album sih nanyanya? Ya, Yang nanya kan siapa yang nyanyi? Ini gue spesifik album itu gitu. Oke. Setel. Pandawa, iya. Gak usah di googling lah. Panjang ntar gue kelamaan. Enggak, biarin aja buat Kang Jalu 5 jam. Bukan, martabaknya udah dikit. Keburu dingin. Nah, terus sukanya nyala tuh jam 2 malam tuh si Aiwa besoknya. Setelah gue balik, nyala setel lagu Kirana. Korslet nih kata. Aduh sorry. Gigi gue lagi sakit soalnya. Maaf ya, maaf. Nggak kena kan kuahnya. Nah, korslet soalnya nih cuy. Gue bilang korslet nih. Udahlah tidur lagi kan gue bilang. Gue cek bangun siang. Kabelnya nggak, kan gue pakai kabel ini, kabel Roll. rollnya gue lupa lagi di kamar sebelah. Berarti nggak nyolok. Nggak nyolok. Berarti Tapi nyetel. nyetel. Berarti si anak kecil itu ngerusakin, makanya bisa nyala sendiri kan? Jadi rusak tuh. Iya, gara-gara dijongkokin. didudukin. Benar. Bener. Album Pandawa 5. Pandawa 5. Gue tuh selalu tertarik deh sama kalau yang lihat anak kecil. Karena di bayangan gue, anak kecil tuh selalu nggak pakai baju dan celana yang kayak koloran gitu doang. Kalau misalnya lo ngeliat setan anak kecil, Gue lupa, lu berapa episode lalu tentang bahas kecit kan? Iya, Iya, kecik. Hantu Cirebon. Kecit apa kecit? Kecik. Ya kecik, ya itulah. Kecit Cirebon. gue nyebutnya kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya dulu tuh gue nggak tahu tuyul sebenarnya tahun 82 83. Gue taunya kecit. Hati-hati, kakak gue selalu ngomong gitu. Hati-hati lu. Ntar diambil kecit uangnya. Gitu. Jadi gue tuh baru tahu tuyul setelah ada film tuyul itu ya. Setelah gue nonton, sebelumnya gue nyebutnya itu kecit. Nah, Jadi ini yang di Aiwa kecit.
nggak tahu lah kan anak hitam gitu. Tapi kan gua nggak kan lampunya gelap. Oh, gelap. Bukan itu. Anak hitam. Ya kan hitam tuh gelap jadinya. Gelap, jadi kelihatannya hitam. Bukan Tapi- anak hitam. Tapi gua langsung manggil, ya enggak sih, datang orang pintar. Gak apa-apa lah, cenah kata di kamar mana bahasa Sunda, teranaon lah di kamar mana mah perempuan inilah yang jaga. Ya yang ngisi, sorry bukan yang jaga. Gelis. Ya, Berdua coy, masalahnya yang ngisi. berdua. Di kamar gua tuh berdua. Yes. Jadi pernah sampai ada apa yang kalau yang kita melihat di aplikasi Oh, saudara kembar, doppelganger. double ganger. Heeh. Double ganger teman gua yang tidur di sini yang lihat double ganger di momen yang berbeda ya, momen liburan yang berbeda. Namanya si Arif. Pemain bola Iya. lagi. Pemain bola lagi, Arif Brata. Stand up komedian itu. Oh, Komedian itu. bukan. Sirina Pacek itu Arif Brata. Dia tuh malam-malam lilir gitu bangun set. Oh si namanya Freddy Yanto, dipanggilnya Bobo lah karena dia satu-satunya yang rasnya berbeda dengan kami di geng gua itu ya. Dia tidur di kamar yang sebelah. Set. Pagi-paginya nanya, "Bo, lu ngapain malam-malam subuh-subuh ke kamar gua?" Baju ngapain, siapa yang ke kamar lu, dia bilang. Iya lu tuh malam. Lu pakai baju hitam celana batik kan? Langsung dia lihat. Nih baju gua, baju merah celana hitam. Jadi ada yang si Bobo itu masuk ke kamar, si Arif itu ngeliat si Bobo masuk ke kamar, padahal si Bobo tidur di kamar sebelah. Iya, bajunya beda. Bajunya beda. Oke. Kalau gue sih kan kayak gitu udah biasa ya, jadi gue nggak ini, biarin aja teman-teman gue ngerasain. Tapi gitu. menarik banget sih dari tadi Kang Jalu tuh di keluarganya, di orang pinter. Biarin aja. Iya. Begitu semua. Begitu semua. Begitu semua responnya. Iya kan kita hidup berdampingan. Iya betul. Tapi Arif Suditomo tadi makin Iya. sukses ya. Iya, tapi semenjak terjun politik susah dia, kasihan. Oh, oke. Kasihan Gen Z ini. Mari kita bingungkan Gen Z. Iya, ini bingung sebenarnya nonton. Duh, orang tua semua lagi nih yang ngobrol. Lu kok ngeliatin gua? Kalau ngeliatin gua, Itu kan ngomong mata orang saya tua. kan kadang kalau malam kudu di iniin gitu. Iya, keluarga gua itulah makanya punya kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing. Enggak, bukan maksudnya punya kelebihan dari soal itu, karena Oh. sampai sekarang kakak gua tuh selalu cerita kalau di rumah ada apa aja kan, gue selalu senang aja ya update sama situasi teman-teman gue masa lalu gitu loh. Iya. Tapi gue pernah ada satu, ini mah lucu, bukan hantu ya. Apa-apa. Lu tahu Arda Nightmare kan? Tahu. Oh ya. Panggil gue kakak gue masih penakut waktu itu. Sini. Tahun kakak. kapan nih Nightmare Site-nya? 94 apa 95 gitu. 96. Panggil kakak gue. Set. Dengerin. Kan kakak gue pengen dengerin. Pas gue ngebalik, mukanya bukan kakak gue cuy. Tenang dulu. Kan gue kaget. Ternyata kakak gue tuh tidurnya gini. Ininya gini nih. bikin gue kaget. Kenapa gue kaget? Itu karena mirip setan di Pengabdi Setan pertama tuh, yang matanya gelap, hidungnya digituin. Iya, Mirip si Simon Kader kalau nggak salah. Kan gue langsung kaget. Astagfirullahaladzim. tua banget nih. Pengabdi Setan yang pertama, Iya. Bro. Bukan yang kemarin-kemarin, bukan. Tapi itu gara-gara itu kan kakak gue yang pertama, yang laki-laki itu, yang nggak bisa lihat, yang paling penakut. Habis nonton itu tiap ke WC, Allahu Akbar kayak gitu langsung. Kayak John Ru. Iya. Itu langsung tuh cuy. Serius. Itulah. Aduh, lucu banget. Gimana lu? John Ru Ginting. Kemana dia sekarang deh? Ya kan sama-sama jurnalis harusnya tahu lah, nggak punya grup WhatsApp apa? Enggak satu grup maksudnya. Oh. Kan ada yang ini nih, nama grup WhatsAppnya jurnalis tanpa Jonru nih. Lucu terus ya. Lucu orang. terus. Nggak stop. Kang, balik ke gedung tadi. Nangis, ketawa. Pernah dicari tahu nggak pelakunya sama nggak? Beda. Oh beda. Itu makanya kan gue bilang merah apa putih nih? Oh iya. Yang merah tuh kalau nggak salah di sisi kanan.
Kan gedung gua sisi kiri sisi kanan, Pak. Flank Nah, kanan. Dan Iya. sudut kanan. Sudut kanan. Flank kanan. Garnacho lah kayaknya. Enggak, ini kenapa? Ini Bisa aja cari itu. Luis Suarez, Kan Meksiko. sang virus. Ya nggak tahu. Luis Suarez Meksiko. Emang mana? Emang lu? mana? Coba googling Bran, googling Bran. Uruguay kan? Bukan yang zaman dulu. Zaman lu belum lahir lah. Bebas. Oke. Enggak gini. Apa namanya? Udah jam 12 nih pas. Oh, nggak apa-apa nih mencekam ini ke mencekam Jadi nih. itu sampai kan gua baru tahu bahwa ada dua sosok itu gara-gara OB kantor gua. Jadi smoking room di lantai gua tuh di lantai 6, ruangan tertutup, kaca, tembok, pintu sini. Lagi ngerokok dia foto-foto gitu kan ke kaca kan, ceklek. Kaca ya foto. Siang-siang. Oh siang. Siang jam 2, jam 3 lah. Pas dilihat dia kaget, di belakang ada si baju merah itu mukanya hancur, berdarah-darah. Wih ada mukanya nih. Ada. Fotonya ada. Gua balik pokoknya long story gua pas gua mau foto dia sama dia udah delete karena takut ngikutin kan. Oh iya. Jadi tapi kepada saat itu masih kita jadi pembahasan di ruang OB kan. Terus gua lihat oh iya ya. Sebenarnya yang gua tuh kenapa pingin foto karena gue ingin cari tahu apakah itu memang ada di seberang ketika melayang di sana atau sebenarnya pantulan yang di belakang itu yang gak gua ketahui. Lo pengen tahu itunya. Iya, gue pengen tahu nih lokasinya dia ada di luar lagi melayang atau dia ada di belakang. Gue curiganya di belakang sih. Oh iya bener juga ya. Itu sebenarnya. Nah, gue tuh bilang udahlah. Sayang lah zaman media sosial dulu kan nggak se-happy sekarang ya. Kalau itu mah gue langsung pasang di Twitter kan lumayan nambah engagement. Iya, digaji sama Elon Musk. Tapi kan waktu itu tahun 87 Enggak, ya. ini mah yang di gedung yang tadi. Oh, yang gedung. Kira bilang. Kan orang kok udah lama banget hidupnya ya. Iya. Tapi kan muka gua awet tua dan. Coba lu lihat gua 9 Iya, sama. Nggak berubah ya. Gak berubah loh Kang Jalu asli. Makanya gua kadang-kadang pas gua SMA anjing kakak gua kok muka lebih muda banget, ganteng lagi kan kakak gua. Nah, akhirnya pas Dia lagi Kang Jalu gak berubah. pas sekarang gua lihat sekarang mudaan gua nih. Dia mungkin mukanya awet muda, gua awet tua, tenang. Tua Awet duluan tua lebih nih. berjaya. Aduh. Oke lah. Aduh, ada lagi gak Kang? Misalnya atau dari gue tuh tadi udah dari dunia sepak Ya gua mau bola. ini kantor yang terakhir Oh udah TV kantor. TV Kang TV. Apa? Akan Mega Kuningan juga. Kan gua udah nggak Pernah. bisa lihat tapi emang ada, cuman gua Iya nggak- kan? belum pernah. Satu aja deh, Ya, satu aja coba deh. lu dia. Ya, dia kan udah sering. Udah saya ceritain di 28. Ya ada itu emang. Di situ kan Iya, pusatnya. di itu, di mana? Sama lift C kan katanya. Iya. Oh, ini kalau soal lift di kantor yang itu emang menarik tuh, kantor gua yang tadi yang pertama itu. Oh. Jadi lift itu kan di park kan ya. Di tiap jadi teman si Oki gua yang reporter gua tuh kan penakut. Dia di akhirnya ngerjain kerjaan di pos satpam. Bukan pos satpam, kantor satpam, bukan pos satpam depan, iya. maksudnya kantor itulah yang ada sistem. Kiki sini Ki lihat nih tayangan kemarin dilihatin tuh liftnya yang park itu park tiga-tiganya tiba-tiba ngebuka sendiri jam 2 malam, nggak ada siapa-siapa. Jadi di kantor gua tuh ada kasta-kasta ketakutan sendiri gitu. Apa tuh? Lantai 8 paling mengerikan. Paling Karena cuma bukan jarang. Jadi office hour lah yang lantai 8 cuma auditorium sama ruangan HRD. Nah, satpam tuh banyak yang ketakutan kalau di ruangan 8 karena tiba-tiba ada yang nonjol lah, ada yang nongol lah itunya. Salah. Tiba-tiba ada yang nonjol. Sama yang nongol beda. Iya. Nah, terus kalau itu kan yang dipanjang nih, pokoknya itulah lantai 8, lantai 6, lantai gua sama lantai 3, lantai 5, 2, 1 itu jarang ada kasuistik doang lah kalau di lantai situ. Kasuistik itu apa sih? Ya, Apa? jadi Casual. bukan Kasual. tidak sesering di lantai yang lain lah. Oh. Iya, Insidental sesekali aja. maksud gue, insidental. Sesekali aja. Insidental. Tuh. Jadi gua 4 kantor nih.
Nah dari 4 kantornya gue ada cerita. Palmerah nih, Palmerah yang barat. Palmerah, jangan lah, ngurut dulu ke kantor kedua dulu nih, Palmerah Selatan. Oke. Hari pertama gue masuk malam, terus pulang dari net jam 1-an. Masuk, ntar pede aja, ada pasti ada orang di dalam kan. Masuk, akses, wah ada yang ke WC nih. Masuklah cowok, wah datang kan, set. Gue ikutin, des masuk WC, gue kencing, gue lihat semua bilik kebuka, nggak ada orang siapapun. Terus Ya kan gue nggak tahu. Terus gue nanya ke teman gue, ya emang ada di dekat hidran itu katanya. Oh, anjir, dekat hidran. Itu yang di Palmerah itu. Di Palmerah Barat, gue mandi jam 5:30 padahal. 5:30 gue mandi. Di luar kayak ada yang sikat gigi segala macam kan. Gue panggil, oh diem, oh lagi sikat gigi mungkin kata gue. Saat udah selesai truk, oh nggak ada, mungkin udah masuk ke redaksi, gue bilang. Jadi ada Palmerah itu ada gedung, gue gedung sini, tapi nggak ada air hangat di sini. Jadi gue naik lift dulu nih ke lantai 5 yang sini, gue di lantai 6 yang sana. Set, pas gue keluar, redaksi bola masih tutup. Wah siapa nih ya berarti? Terus gue turun, naik satpamnya, ada yang naik? Nggak ada pak, malam nggak ada yang nginep sini? Nggak ada pak. Oh ya udahlah. Gitu, gue ikhlas ridho aja lah. Gitu. Oke. Di Bangka tadi ada. Tiap kantor ada ya. Tiap kantor ada Palmerah Selatan, ada Palmerah Barat, ada Panjang banyak. Paling banyak kok kejadian di Panjang memang. Biasanya habis pulang dari sini nambah lagi Kang Jalu, ada aja. Kantor baru kan nih. Iya kan. Iya kan. Kantor baru aman insya Allah sih. Enggak, sekarang gue udah hidup berdamai, makanya gue jarang ini. Udah jarang diganggu lagi. Bukan diganggu sih, diajak main. Kantor baru lah, nanti kita tunggu ceritanya episode 2. Gak usah. Ntar gue lagi mikir-mikir, pas kecil gue banyak banget soalnya. Dan memang gue pingin ituin. 801 tadi katanya ceritanya Kang Jalu. Oh iya, di kantor di Palmerah Barat itu ada teman gue yang nggak indigo atau bisa lihat. Katanya gue lagi diikutin anak kecil. Sering gitu. Disangka gue melihara tuyul coy. Serius ada yang sampai anggapannya kayak gitu. Ada suara ya. Nah, Lu nggak denger Bang? iya biarin aja, udah tenang. Nambah mulu sih ceritanya. Udah tadi di iniin lagi. Gak apa-apa udah. Kenceng aja. Suaranya apa? Hah gitu. Iya. Gua paling Kayak nangis kayak apa. Ntar aja kita Atau ntar dengerin. kita dengerin deh. gak usah lah. Paling gua yang Apaan orang lagi ngomong paling gua. kan gua bisa langsung dalam satu saat bisa 2 aktivitas berbarengan. Bentar. Anjir. Ngetik sambil Sambil dengerin musik kan Nah, tadi. bener. Ya, gitu. Nonton Twitter Twitter sambil Hah? Oh iya Twitter 2 jam. Sekarang udah gak 2 menit 20 detik lagi coy. Bisa panjang ternyata ya videonya. Video Kalau ngomong. misalnya Iya. premium nguploadnya. kagak. Emang iya ya? Iya. iya bisa panjang. Bukan lah. harus centang biru gitu ya? Enggak, Nggak gue tahu mau sih lihat gue. nih. Gue banyak. Gue followernya 3 mili aja, lu mau yang mana? Serius. Tapi itulah yang paling epic yang Iya. gue ditaksir. Tapi berapa tahun berselang gue tanya ke teman gue, gak apa-apa kali kalau lu emang sama setan aja ditaksir, berarti lu di dunia nyata lebih banyak lagi. Emang gue womanizer banget sih ya. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah Gak apa-apa, menonton. jatuh ada yang lempar tadi. Saya tuh mau kayak gini. Emang power saya gede banget. Tuh gitu jadinya. Oke lah. Oke. Kalau ini horor enggak sih? Kayaknya nggak ada yang horor cerita gue kayaknya. Horor Kang. Itu tadi yang Horor jelas. sih. Itu sampai ada bunyi tadi gua nggak ngeh lagi. Biasanya gua yang ngeh Iya. gitu. Enggak, tapi gue tadi nggak merindingnya pas di awal doang, mungkin perkenalan aja. Sekarang udah nggak merinding. Menongol. Iya. Menonjol. Oh. Ada perbedaan antara menonjol dan menongol. Iya, prestasi itu apa? Menonjol. Bukan menongol. Aneh dong. Wah, prestasinya Petinju dengan prestasi yang sangat menongol. Ya, Enak banget. bisa sebenarnya ya. apa aja dibisain. Oke, Kang Jalu. Thank you so much. Hatur nuhun Sami-sami. banget ya, akhirnya bisa nih
Harus tanpa Gibran ternyata. Ada Gibran bagus. Jadi podcast Malam Kliwon live match reaction. Itu dong kalau ada Smackdown Gibran. dong. Ghost Underground. Tapi Smackdown kan tiap hari Jumat kan dulu di RCTI. Wah, nggak tahu lagi gue. Dulu ada di Iya, atau Live malam TV Jumat juga ya? nggak sih? Ada podcastnya tuh Bung siapa? Bung Kusnaini. Iya, bukan Iya ya? bang. Ada podcastnya. Edwin Jody bukannya dulu? Enggak Itu mah sekarang, host ya? sekarang. Oh nggak tahu gue. Iya, iya. Udah nggak nonton WWE sekarang. Apa dong? Oh WWE. Iya. Oke, kita ketemu lagi di perbincangan Malam Kliwon berikutnya. Dadah. Dah. Ya, katanya gue lagi diikutin anak kecil. Nah, Mana sih? Kalau kayak gini masuknya di salah satu. Kalau salah dua. dulu mas. Karena paling dekat. Karena paling dekat. Iya karena sisi Iya. Benar, iya. Ya gue udah tahu. Kan gue pas masuk aja gue Langsung nanya merinding lihat yang di pojok doang. Gua Pojok nanya, mana? Pojok ini ya. Sana sini. Iya, sini. Pojok Iya. Yang kanan nggak ada apa-apa. Cewek tuh suaranya. Deket banget ini. Deket banget. Deket banget ini sama Mik. Gue malah nggak nyadar kalau yang deket gitu gue malah nggak nyadar dan cepet itu aduh kenapa lagi nih gitu. Gue ngeliat itu anjing, iya kenceng banget. Lu berasa banget tuh. Bukan berasa banget, Cik, di samping gua. Gitu. Berarti Di samping yang di gorden itu. Iya. Di pojok. Karena Di gue pertama pojok. kali lihat langsung ke situ. Di pojokan. Untuk Bang Densil tiap hari. Kalau dia taruh kali taksi kayak gua. Iya gua sama kakak gua itu gua